Saya seringkali mengatakan kepada kalian, bahwa informasi yang saya sampaikan ini bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang. Dan informasi ini juga bukanlah diambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Tetapi saya mendapatkan informasi rahasia ini dari sumber yang terpercaya. Kalian percaya atau tidak dengan informasi yang akan saya sampaikan, terserah kalian saja, yang penting saya akan tetap menyampaikan informasi ini. Sebelum memulai pembahasannya, saya seringkali menjelaskan kepada sobat semua, bahwa dari awal saya tidak mengetahui tentang sosok Al-Mahdi, tetapi saya hanya mengetahui tentang sosok seseorang yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena pada setiap 1 abad atau setiap 100 tahun akan selalu muncul khalifah-khalifah utusan Allah, untuk memimpin bumi ini yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap zamannya akan terdapat seseorang yang telah sampai pada tingkat manusia sempurna, di mana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah khalifah Allah di muka bumi ini yang menjadi tangan dan kaki Allah. Kepemimpinan manusia berada di tangannya, dan akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Karena para ulama sering menyebutkan, bahwa Imam Mahdi adalah khalifah utusan Allah untuk memimpin bumi ini, yaitu untuk menjadi imam zaman ini yang datang untuk memberi petunjuk kepada masyarakat manusia. Dunia semakin terpuruk dan semakin kacau. Beberapa negara saling berselisih antara yang satu dengan yang lain. Alam sudah tidak bersahabat lagi, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Bumi sudah tidak stabil lagi akibat kesalahan-kesalahan pada diri manusia sendiri. Akibat bumi ini tidak stabil dikarenakan sang pemimpin belum mau bertindak. Karena orang-orang belum mau menerima sang pemimpin bumi yang sebenarnya. Jika sekelompok orang yang berada di suatu majelis ilmu tersebut, masih menolak dan tidak mau menerima sang mursyid ataupun khalifah yang sebenarnya, maka kedepannya keadaan bumi ini akan sangat-sangat terpuruk dan semakin kacau. Pada saat sekelompok orang tersebut belum mau menerima sang pemimpin yang sebenarnya, maka sang pemimpin masih menahan diri dan belum mau bertindak untuk membuktikan kepada sekelompok orang tersebut bahwa terjadinya kekacauan di bumi ini semakin tidak stabil, akibat belum muncul seorang pemimpin yang sebenarnya. Jika sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli sudah bertindak dalam kondisi orang-orang belum percaya kepadanya, dan apabila bumi ini sudah kembali normal dan stabil, maka sekelompok orang tersebut akan semakin jadi, bahwa mursyid ataupun khalifah yang mereka percayai saat ini yang meredakan kekacauan tersebut. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli belum mau bertindak, agar sekelompok orang yang berada di suatu majelis ilmu tersebut, kedepannya memperhatikan keadaan bumi ini yang semakin terpuruk dan semakin kacau. Sehingga sekelompok orang tersebut cepat-cepat menyadari kesalahannya, dan segera mau menerima sang mursyid ataupun khalifah yang sebenarnya. Adapun beberapa informasi yang telah dikabarkan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi, kedepannya keadaan bumi ini akan terjadi seperti apa? Beliau berkata, jika benar-benar ada wali ataupun Imam Mahdi selain beliau, mereka yang mengaku dirinya atau seseorang yang dianggap sebagai mursyid ataupun khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi, pasti akan bisa menstabilkan keadaan bumi saat ini, dan pasti bisa memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dan jika benar-benar ada khalifah ataupun Imam Mahdi selain beliau, pasti mereka akan bisa memberantas semua kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dan mereka mengaku dirinya sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi, pasti saat ini bisa membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat yang sedang dilanda kesengsaraan. Beliau berkata, bahwa beliau tidak mengharapkan pengakuan dan kepercayaan dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Walaupun dipercayai atau tidak oleh banyak manusia, beliau tetap menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena yang mengangkat beliau sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi, bukanlah diangkat oleh manusia tetapi sudah diangkat langsung secara resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya ingin orang-orang yang berada di suatu majelis ilmu tersebut mau percaya dan mau mengakui beliau, bahwa beliaulah sang mursyid ataupun khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Beliau mengharapkan itu saja, karena beliau mau menjalankan amanah dan wasiat yang sudah diberikan oleh guru mursyidnya kepada diri beliau.
Dan jika sekelompok orang yang ada di suatu majelis ilmu tersebut sudah mau menerima dan mengakui beliau sebagai mursyid ataupun khalifah pada zaman sekarang ini, maka beliau akan segera mengambil tindakan. Jika beliau sudah mengambil tindakan, hal yang pertama yang akan diatasi oleh beliau adalah menstabilkan keadaan bumi ini dari segala bencana. Apapun yang dilakukan oleh sang mursyid ataupun khalifah ataupun Imam Mahdi, semuanya atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang mursyid ataupun khalifah ataupun Imam Mahdi adalah tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Hal yang kedua yang akan dilakukan oleh beliau adalah, setelah masalah keadaan bumi dari segala bencana sudah mulai stabil dan normal, maka beliau akan memberantas semua kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Masalah kezaliman dan ketidakadilan yang pertama yang harus diselesaikan oleh beliau, yaitu masalah di negara Indonesia ini sendiri. Setelah segala masalah di wilayah Indonesia sudah mulai membaik, maka beliau dan pasukan-pasukannya akan segera memberantas semua wilayah di berbagai negara yang terdapat kezaliman dan ketidakadilan. Yang paling utama adalah wilayah yang banyak terdapat kezaliman dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Seandai saja sekelompok orang yang berada di majelis ilmu tersebut sudah mau menerima dan mengakui sang mursyid ataupun khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya, pastilah beliau akan bertindak, dan beliau pasti akan memberantas semua pemimpin-pemimpin yang zalim, terutama pemimpin-pemimpin zalim yang ada di negara Indonesia. Sehingga tidak akan ada lagi pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Dan lahirlah bumi ini dengan bumi yang penuh dengan kedamaian dan kejujuran. Saya ingatkan sekali lagi, percaya atau tidak dengan informasi ini, terserah kalian saja, yang penting saya sudah berbagi informasi rahasia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua.